Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Safitri. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan asuhan keperawatan ibu hamil resiko tinggi. Definisi: kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan komplikasi yang lebih besar baik pada ibu maupun pada janin dalam kandungan, dan dapat menyebabkan kematian, kesakitan, kecacatan, ketidaknyamanan, dan ketidakpuasan. Keadaan yang dapat meningkatkan resiko kematian ibu secara tidak langsung disebut sebagai faktor risiko. Jadi, semakin banyak faktor risiko yang ditemukan pada kehamilan, maka semakin tinggi pula risikonya. Etiologi: ibu hamil yang mengalami resiko tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Yang kedua, bentuk panggul ibu yang tidak normal. Ketiga, badan ibu kurus pucat. Yang keempat, umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang kelima, jumlah anak lebih dari 4 orang. Yang keenam, jarak kelahiran anak kurang dari 2 tahun. Yang ketujuh, adanya kesulitan pada kehamilan atau persalinan yang lalu. Yang terakhir yaitu sering terjadi keguguran sebelumnya. Selanjutnya, manifestasi klinis. Penegakan diagnosis preeklamsia berdasarkan adanya gejala-gejala sebagai berikut, yaitu penambahan berat badan. Penambahan berat badan 1 kg per minggu secara berulang kali, maka ibu hamil wajib dimonitor. Yang kedua, edema. Pembengkakan pada kaki, tangan, dan palpebra. Pembengkakan ini diakibatkan oleh retensi cairan. Yang ketiga yaitu hipertensi. Tekanan darah lebih dari 140/90 atau tekanan sistolik meningkat lebih dari 30 atau tekanan diastolik pada trimester kedua yang lebih dari 85. Proteinuria. Bila ada pemeriksaan urin menunjukkan adanya protein dalam urin. Gejala lain menurut Cunningham adalah gangguan penglihatan, nyeri kepala, nyeri epigastrium. Patofisiologi. Kehamilan resiko tinggi dapat disebabkan karena beberapa faktor seperti pernah mengalami abortus, persalinan sesar, umur 35 tahun, mengalami tanda-tanda anemia, dan tinggi kurang dari 145 cm, dan lain-lain. Abortus dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, biasanya menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum usia 8 minggu. Faktor yang menyebabkan kelainan ini adalah kelainan kromosom, terutama trimosoma dan monosoma XB, mengakibatkan fetus tidak terbentuk secara sempurna. Lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna. Pengaruh teratogen akibat radiasi, virus, obat-obatan, tembakau, dan alkohol. Faktor lain yaitu kelainan pada plasenta, misalnya endothelitis filicorialis karena hipertensi menahun. Faktor maternal seperti pneumonia, tipes, anemia berat, keracunan, dan loksoplasmosis. Kelainan traktus genitalia seperti inkompetensi serviks atau untuk abortus pada trimester kedua. Retroversi uteri, mioma uteri, dan kelainan bawaan uterus. Jarak hamil dan bersalin terlalu dekat, jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, dapat menimbulkan pertumbuhan janin kurang baik. Ibu yang melahirkan anak dengan jarak yang berdekatan atau di bawah 2 tahun akan mengalami peningkatan risiko terhadap terjadinya perdarahan pada trimester ketiga, termasuk karena alasan plasenta previa, anemia, dan ketuban dini, serta dapat melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Di samping itu, infeksi kronis juga dapat menimbulkan abortus janin, seperti Listeria monocytogenes dan Toxoplasma.
Komplikasi. Pada ibu hamil yang usianya di atas 35 tahun dapat mengalami yang pertama, yaitu anemia dengan Hb kurang dari 11 G/dl. Sebanyak 70 wanita pernah mengalami anemia. Ketika hamil, tubuh wanita akan lebih mudah lagi mengalami anemia. Kondisi ini disebabkan karena tubuh ibu hamil memerlukan darah merah lebih banyak ketika persalinan. Anemia dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan janin, atau janin lahir dengan berat badan rendah. Yang kedua, perdarahan sebelum dan pada waktu persalinan. Yang ketiga yaitu kelainan letak pada posisi janin, sungsang pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu. Yang keempat, kelainan besar janin, pertumbuhan janin terhambat janin besar. Selanjutnya kelainan jumlah janin, kehamilan ganda, janin dampit, dan monster. Yang keenam, keguguran, dan yang terakhir dapat menimbulkan kematian. Asuhan keperawatan. Nyonya T berusia 18 tahun, sedang hamil anak pertamanya dengan usia kandungan 28 minggu. Berat badan Nyonya T pada saat sebelum hamil 50 kg, pada saat hamil menjadi 65 kg. Tekanan darah 180/150 RR 26 kali per menit, nadi 118 kali per menit. Nyonya T tinggal bersama suaminya yang bernama Tuan K. Tuan K berusia 30 tahun dan bekerja sebagai buruh kuli bangunan yang berpenghasilan sekitar 300-500 ribu per bulan. Karena keterbatasan biaya, Nyonya T tidak memeriksakan kandungannya ke dokter ataupun ke bidan, sehingga dapat mengakibatkan kurang terkontrolnya kandungan Nyonya T. Mereka tinggal di sebuah kamar kontrakan yang berukuran 3x3 meter dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Nyonya T mengatakan bahwa ibunya dulu sewaktu mengandung mengalami hal yang sama dengan dirinya saat ini, yaitu hipertensi dan edema. Nyonya T mengaku bahwa selama hamil tidak pernah mengontrol makanan yang dia makan. Dia juga mengatakan bahwa dia lebih suka pada makanan yang asin dibandingkan dengan makanan yang manis. Analisa data. Pertama, hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 8. Data fokus, data subjektif yang didapatkan, klien mengatakan dirinya sedang hamil. Klien mengeluh bahwa dirinya merasa nyeri leher dan kepala. Sebelumnya hamil, klien menyatakan bahwa klien tidak tahu apa itu hipertensi, serta tidak mengetahui apa dirinya sebelum hamil juga hipertensi atau tidak. Klien tidak pernah menjalani diet apapun, sehingga klien hanya makan makanan kesukaannya, yaitu makanan asin. Untuk data objektif, tekanan darah 180/150, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 118 kali per menit, RR 26 kali per menit, berat badan asal 50 kg, berat badan sekarang 65 kg. Masalah hipertensi pada kehamilan, preeklamsia berat. Etiologi ketidaktahuan ibu dalam merawat kandungan. Yang kedua, Sabtu tanggal 5 Desember 2020 jam 10. Data subjektif, Nyonya T mengatakan usianya saat ini 18 tahun dan sedang hamil 28 minggu. Nyonya T mengatakan sejak dulu tidak suka sayur-sayuran. Nyonya T juga mengatakan tidak tahu bahaya kehamilan muda. Dan Nyonya T mengeluh tidak dapat mengontrol kandungannya karena masalah ekonomi, sehingga tidak dapat memantau perkembangan kehamilannya. Untuk data objektifnya sama, TD 180/150, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 118 kali per menit, RR 26 kali per menit, BB asal 50 kg, BB sekarang 65 kg. Untuk masalah
ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan bumil resti. Etiologi anemia. Diagnosa keperawatan yang diambil, yang pertama yaitu hipertensi pada kehamilan berhubungan dengan ketidaktahuan ibu dalam merawat kandungan. Yang kedua, anemia berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan bumil resti. Intervensi keperawatan. Nomor 1, hari Senin, tanggal 5 Desember 2020 jam 8, diagnosa pertama. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan hipertensi pada kehamilan berhubungan dengan ketidaktahuan ibu dalam merawat kandungan teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluarga mengetahui bahwa penyakit hipertensi merupakan penyakit yang disebabkan karena gaya hidup yang salah. Yang kedua, keluarga memiliki pengetahuan penanganan dan kontrol penyakit. Rencana keperawatan keluarga. Yang pertama, memberikan sejumlah informasi mengenai penyakit, gejala, dan penyebab dan bahaya komplikasi yang ditimbulkan tentang resiko preeklamsi terhadap istri dan calon bayinya. Yang kedua, Sabtu, 5 Desember 2020 jam 10, diagnosa kedua. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan anemia berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan bumil resti teratasi dengan kriteria hasil. Keluarga mengenal faktor, penyebab, gejala, dan dampak dari anemia pada kehamilan. Rencana keperawatan keluarga. Yang pertama, yaitu jelaskan pada keluarga tentang pengertian, gejala, dan dampak buruk akibat anemia pada ibu hamil. Yang kedua, anjurkan ibu hamil untuk mengurangi aktivitas yang berlebihan. Yang ketiga, anjurkan ibu hamil untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Terima kasih. Presentasi dari perwakilan kelompok 2. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.